Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, kita ketemu lagi di akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan akuntansi pemerintah daerah. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama kita akan bahas pelaporan keuangan Pemda sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi sebenarnya di mana posisi pelaporan keuangan Pemda di pengelolaan keuangan daerah. Atau lebih luasnya lagi, sebenarnya pelaporan keuangan Pemda ini hanya sebagian kecil dari urusan pemerintahan, di mana urusan pemerintahan itu ada beberapa macam terkait dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kemudian justisi, moneter dan fiskal, kemudian agama. Dan pelaporan keuangan ini tentunya adalah menjadi bagian dari moneter dan fiskal. Nah, yang kedua, kita akan bahas terkait kaitan LKPD dengan SAP, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi Pemda. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang gambaran umum struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, di mana nanti saya akan mengacu kepada PP nomor 12 tahun 2019. Nah, yang terakhir kita akan bahas terkait dengan klasifikasi APBD berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang PKD. Ya, sekedar mengingatkan, apa sih keuangan daerah? Tentunya teman-teman sudah belajar pada saat belajar tentang pengantar pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Jadi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ini sesuai dengan pasal 1 dari PP 12 tahun 2019. Kemudian, pengelolaan keuangan daerah itu apa sih? Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Nah, di mana letak dari akuntansi keuangan daerah ini? Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Ini struktur yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari semua di pengelolaan keuangan daerah, di mana dimulai dari perencanaan, dari RP, JMD, kemudian sampai menjadi DIPA, di pelaksanaan, nah kemudian masuk ke penatausahaan, di mana penatausahaan juga teman-teman sudah belajar terkait dengan penatausahaan pendapatan, belanja, pembiayaan gitu ya, yang akhirnya akan menghasilkan kekayaan dan kewajiban di daerah. Nah, dari semua ini, dari pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban dan aset tentunya harus kita catat. Nah, catatan inilah yang disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di akuntansi secara umum, bahwa hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari LRA, kemudian perubahan sal, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan tentunya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini akan diaudit oleh BPK. Biasanya BPK akan mengaudit sekitar bulan Maret, karena memang aturannya adalah maksimal 3 bulan setelah tanggal neraca laporan keuangan ini diaudit oleh BPK. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kepala daerah bersama BPK ini juga akan melaporkan ke DPRD. Untuk pemerintah daerah nanti akan melaporkan ke DPRD itu adalah maksimal dalam jangka waktu 6 bulan setelah laporan keuangan berakhir. Kemudian BPK sendiri akan melaporkan sekitar 5 bulan. Kenapa 5 bulan? 3 bulan itu 3 bulan itu pemerintah daerah menyerahkan ke BPK dan BPK akan mengaudit maksimal dalam waktu 2 bulan, kemudian menyerahkan kepada DPRD. Nah, kalau dihitung justru laporan hasil pemeriksaan BPK inilah yang lebih dulu diserahkan ke DPRD daripada gubernur atau kepala daerah menyerahkan ke DPRD. Tujuannya untuk apa? Supaya
DPRD bisa mempelajari dulu laporan yang diberikan yang diberikan oleh BPK untuk kemudian memberikan tanggapan. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu di materi-materi berikutnya. Nah, terkait dengan reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan, ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait dengan keuangan negara, di mana pada waktu itu juga terbit undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang sering kita dengar dengan 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara, seperti itu. Sebelumnya, sebelum Undang-Undang Nomor 17, keuangan negara itu hanya melaporkan laporan realisasi pendapatan dan laporan realisasi belanja saja dalam bentuk nota keuangan yang dibacakan oleh Presiden setiap tanggal 17 Agustus. Jadi tidak ada yang namanya neraca, laporan arus kas, caleg, itu tidak ada. Jadi hanya laporan realisasi pendapatan dan belanja saja. Kita tidak tahu realisasinya itu sebagian menjadi aset yang seharusnya dilaporkan. Misalnya, jadi tidak ketahuan pada waktu itu. Nah, setelah muncul paket undang-undang ini, di pasal 31 itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang minimal isinya adalah laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah, BUMD di sini ya. Nah, tadi yang saya katakan di depan bahwa setelah maksimal 3 bulan dari akhir tanggal neraca, pemerintah daerah ini harus menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit oleh BPK. Kemudian, BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, itu akan menyelesaikan auditnya maksimal dalam waktu 2 bulan. Sehingga dalam waktu 2 bulan ini, BPK akan memberikan laporan kepada DPRD. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini yang tadi saya sampaikan di pasal 31 juga, Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR selambat-lambatnya adalah 6 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian dasar hukum berikutnya terkait dengan akuntansi keuangan daerah itu adalah tentang terbitnya PP 71 2010, yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Jadi di pasal 6 dikatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya pentingnya SAP di dalam penyusunan sistem akuntansi Pemda. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang aturannya di mana dimulai dari paket undang-undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 2003, Undang-Undang Nomor 1 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Kemudian di sini ada aturan Permendagri, ini PP 58 tahun 2005, ini yang sudah diperbarui dengan PP 12 2019 gitu ya. Kemudian di sini juga ada SAP 71 2010 yang sampai sekarang masih digunakan, kemudian ada juga beberapa PP lainnya. Nah, SAP ini kemudian dijabarkan lagi di dalam Pedoman Umum SAP, di mana diatur dengan PMK 238, PMK 05 2011. Dari SAP ini kemudian disusun Pedoman Implementasi SAP di Permendagri 64 2013. Nah, dari Permendagri ini turun lagi disusunlah kebijakan akuntansi oleh Peraturan Kepala Daerah.
Kenapa? Karena kalau di Permendagri 64 2013 ini tentunya masih mengatur secara umum untuk semua daerah. Sementara kita tahu bahwa daerah di Indonesia ini mempunyai keunikan masing-masing sehingga diperlukan kebijakan akuntansi untuk masing-masing daerah disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah tersebut. Nah, dari kebijakan akuntansi inilah nanti muncul sistem akuntansi. Ini pun menggunakan peraturan kepala daerah. Seperti itu kalau dilihat dari sudut pandang aturannya gitu ya. Nah, saya coba menjelaskan satu persatu dari mulai SAP, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi Pemda sendiri. SAP itu apa sih? SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP di sini terdiri dari PSAP, IP, SAP, Bultek, dilengkapi dengan kerangka konseptual. Apabila terjadi pertentangan antara PSAK dengan kerangka konseptual, maka PSAP yang diunggulkan. Seperti itu. SAP berbasis akrual atau SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan di dalam APBD. Nah, ini SAP. Tadi kita sebutkan bahwa SAP yang sekarang masih mengacu pada PP 71 2010. Sekarang kita sudah menggunakan lampiran 1 basis akrual gitu ya. SAP basis akrual di lampiran 1 di sini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kemudian berlaku paling lambat tahun 2015. Jadi kita sekarang sudah menggunakan yang lampiran 1. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan terkait dengan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktek-praktek spesifik, jadi di sini khusus, yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari standar akuntansi pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya. Kebijakan akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi baik di SKPKD maupun di SKPD. Nah, berikutnya adalah sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD). Ini merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasikan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan penyusunan laporan keuangan. Jadi prosesnya adalah sama persis seperti akuntansi komersial sebenarnya. Jadi dimulai dari dokumen sumber, kemudian jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, dan jika dibutuhkan menggunakan kertas kerja untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan bentuk-bentuk buku jurnalnya seperti apa, buku besarnya seperti apa, neraca saldonya, sampai dengan tersusunnya laporan keuangan. Baik, saya bisa gambarkan seperti ini hubungan SAP, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dimulai dari PP 71 2010, kemudian Permendagri 64 2013, ini sebagai acuan di dalam menyusun kebijakan akuntansi. Karena di sini sifatnya masih umum saja, kemudian kebijakan akuntansi sudah mulai
sudah mulai memasukkan unsur-unsur kearifan lokal. Nah, dari kebijakan akuntansi ini muncullah sistem akuntansi yang di dalam kotak merah ini, di mana di sini yang dibahas tentang pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban, kas dan secara kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap dan penyusutan, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban koreksi kesalahan. Di mana di sini yang berwarna ungu ini adalah laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD. Sementara yang berwarna hijau ini terkait dengan transfer, pembiayaan, investasi jangka panjang, dana cadangan itu adalah laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD selaku BUD. Nah, laporan keuangannya apa saja? Di sini ada LRA, LO, neraca, kemudian ada SAL, ada LPE, adalah laporan arus kas, dan terakhir 7 adalah ada caleg. Nah, setelah laporan keuangan ini semuanya terbentuk, harus dikonsolidasikan. Apa sih yang minimal harus diatur di dalam sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah? Sistem akuntansi pemerintah daerah minimal harus mengatur terkait dengan format laporan keuangannya seperti apa. Kemudian kebijakan akuntansi, prosedur akuntansinya, bagan akun standarnya, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kemudian dokumen sumber. Nah, di PP 71/2010 lampiran 1 dan lampiran 2 ini sudah ada perubahan di sini, dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang akuntansi pemerintah pusat gitu ya. Yang kita kasih warna-warna berbeda ini adalah tambahannya di PSAP 02, laporan realisasi anggaran berbasis kas, kemudian PSAP 10, koreksi kesalahan perubahan kebijakan, akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Kemudian di PSAP 12 ada tambahan laporan operasional. Dan yang terakhir ini PMK tersendiri, ini PSAP 13 merupakan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian di dalam standar akuntansi pemerintah juga ada interpretasi penyataan standar akuntansi pemerintah. Di sini merupakan klarifikasi, penjelasan, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah bertujuan menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan dari PSAP. Jadi ada interpretasi SAP 01 tentang transaksi dalam mata uang asing. Kemudian ada interpretasi SAP 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Ada interpretasi SAP 03 tentang pengakuan penerimaan pembiayaan yang diterima pada rekening kas umum negara, daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara, daerah. Interpretasi SAP 04 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan. Kemudian ada lagi buletin teknis. Buletin teknis ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan dari PSAP dan atau IPSAP-nya. Jadi di sini ada 23 terkait dengan buletin teknis. Ini juga sudah kita bahas pada saat kita membahas tentang akuntansi pemerintah pusat. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan buletin teknis ini, dan teman-teman bisa membuka KSAP ya, Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Semuanya bisa Anda download sendiri dan pelajari satu persatu sesuai dengan materi yang nanti dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, ini struktur pengelolaan keuangan daerah yang mungkin sedikit berbeda dengan PP sebelumnya. Ini PP berdasarkan PP 12/2019.
Jadi ada sedikit pergeseran. Kalau dulu sekretaris daerah itu posisinya agak ke samping dan dari kepala daerah langsung ke kepala SKPD dan PPKD. Nah, sekarang berubah bahwa sebagian kewenangan dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan PKD ini dilimpahkan kepada sekretaris daerah, yaitu terkait dengan koordinator pengelolaan keuangan daerahnya. Nah, di sini kemudian ada kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan kepala PPKD selaku bendahara umum daerah. Kepala SKPD di sini di bawahnya ada bendahara, ada PPTK, ada kuasa pengguna anggaran dan ada PPK SKPD. Siapa yang menjalankan fungsi akuntansi di sini? Yang menjalankan fungsi akuntansi SKPD adalah PPK SKPD, sementara yang menjalankan fungsi akuntansi PPKD dan melakukan konsolidasi LKPD adalah BUD. Seperti itu. Nah, yang terakhir bahasan kita hari ini adalah terkait dengan klasifikasi APBD. Kita coba lihat perbedaan antara PP 12 dengan Permendagri 13 2006 dan Permendagri 21 2011. Jadi kalau dilihat dari pendapatannya ada perbedaan. Di PP 12 ini dibagi menjadi pendapatan asli daerah, di rinciannya seperti ini. Kemudian pendapatan transfer dengan rincian seperti di bawahnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi seperti ini. Sementara sebelumnya dibagi menjadi pendapatan asli daerah, ini masih sama. Kemudian dana perimbangan ini yang berubah sekarang menjadi pendapatan transfer. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini masih sama. Jadi perbedaan ada di pendapatan transfer dan dana perimbangan. Seperti itu. Untuk detailnya silakan Anda baca sendiri yang di bawahnya ini. Nah, terkait dengan belanja, apa sih yang berubah di PP 12 2019 dibandingkan dengan Permendagri 13 dan 21? Kalau kita lihat, dulu belanja hanya dibagi menjadi dua, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sekarang dibagi menjadi 4, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kemudian untuk belanja modal ada tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Ada sedikit perbedaan ketika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah pusat ya. Di akuntansi pemerintah pusat antara jalan, irigasi dan jaringan ini menjadi satu. Di sini dipisah menjadi belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan. Kemudian ini adalah belanja tidak terduga untuk membiayai belanja-belanja yang sifatnya tidak terduga. Mungkin seperti sekarang ini ya, di mana terjadi pandemi COVID dan ini bisa menggunakan belanja tidak terduga, bahkan bisa mengambil dari belanja yang lain gitu ya, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau yang dulu di sini ada belanja tidak langsung dibagi seperti ini dan belanja langsung dibagi menjadi 3. Kalau kita lihat yang di PP 12 2019 ini sudah hampir mirip dengan yang ada di dalam pemerintah pusat. Sehingga lebih bisa untuk diperbandingkan dengan pemerintah pusat. Nah, kemudian terkait dengan pembiayaan, perbedaan di PP 12 dan di Permendagri 13 dan 21 masih sama dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Hanya saja coba kita lihat di bawahnya apakah ada perbedaan. Silpa sama, kemudian pencairan dana cadangan sama, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sama, penerimaan pinjaman daerah masih sama, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah masih sama, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini penerimaan piutang daerah. Jadi di sini memungkinkan adanya penerimaan yang lain selain piutang daerah tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengeluarannya di sini dibagi menjadi
pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan atau pengeluaran pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, yang berbeda di sebelah mana? Di sini ada, hal ini agak berbeda untuk di pengeluaran pembiayanya. Seperti itu ya, agak berbeda. Nah, untuk klasifikasi APBD, di sini kita masih membahas berdasarkan Permendagri 13 2006 karena sampai saya menyiapkan ini belum menyiapkan materi ini belum ada Permendagri turunan dari PP 12 2019. Kalau misalnya nanti sebelum ujian kemudian sudah muncul Permendagri dari turunan PP 12 2019 ini akan saya sampaikan kemudian. Jadi pembahasan kita masih mendasarkan pada Permendagri 13 yang tentunya sudah sangat berbeda gitu ya. Anggaran SKPD-nya pendapatan di sini PAD, kemudian belanjanya masih dibagi seperti ini. Kalau tadi kita lihat struktur belanja yang berdasarkan PP 12 sudah berbeda gitu ya. Kemudian di PPKD juga di pendapatannya juga tadi ada perubahan yang otomatis mengakibatkan perubahan di struktur di sini juga. Jadi saya tidak akan bahas banyak terkait dengan ini karena sambil menunggu Permendagri turunan dari PP 12 2019. Baik, sampai di sini pembahasan terkait dengan lingkungan akuntansi pemerintah daerah. Saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, kita bahas atau kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.